Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi Sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa li walidayya wa li walidikum wa ammatina wa ammatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum khususnya pada kita yang berkati wa karamati nasallallahu al-barakata wasy-syafa'ah wal ijazah wassalamu syuhurillahi lana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana Allahumma hikmatan alaina rahmataka min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana min asrarihi fid dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang tabarrukan atau mengambil barokah, talab barokah, meminta barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah sesuatu yang dibarokahi Allah. Memohon barokah dari Allah melalui sesuatu yang dibarokahi oleh Allah, seperti orang soleh atau tempat-tempat tertentu yang memang diberkahi. Sekarang kita akan melihat sebagian dari dalil legalitas tabarruk. Sebelumnya kita sudah tahu dan beberapa hal yang sudah menjadi hujjah Ahlussunnah wal Jamaah soal tabarruk, dan kita masih melanjutkan hal tersebut, yaitu khabaru Abdillah ibni Zubair radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan cerita tentang kabar seorang sahabat agung Abdullah bin Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Tragis ini nanti pada akhir hidupnya Sayyidina Abdullah bin Zubair ini. Beliau syahid sebagai mempertahankan diri, matinya di pelataran Ka'bah, dibunuh oleh Al-Hajjaj, kiriman dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berpusat di Damaskus, Syria. Itu terakhir meninggal. Dikepung selama 6 bulan tuh, perang saudara. Khilafah itu perang kegagalannya. Bani Umayyah, mau khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, sampai khilafah Utsmaniyah yang terakhir. Itu ribut baik, bulat umat Islam sama umat Islam. Masya Allah, kalau sejarah. An Amir bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu anna abahu haddathahu annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yahtajib. Jadi gini, Abdullah bin Zubair bin Awwam, Zubair bin Awwam jelas itu ya, salah satu sahabat yang dinas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 10 sahabat yang masuk surga. Zubair bin Awwam. Abdullah bin Zubair berarti anaknya sahabat tadi kan, Zubair. Abdullah bin Zubair ini putranya Zubair bin Awwam. Ibunya bernama Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ibunya Abdullah adalah Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang berasal dari ibunya bernama Utailah binti Abdul Uzza. Tapi musyrikah sampai meninggalnya istri Abu Bakar yang pertama namanya Utailah, ya namanya siapa?
Tutailah binti Abdul Uzza, punya anak dua, salah satunya adalah Asma ini. Kalau Aisyah itu dari istri yang lain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu siapa? Ummu Royan. Siapa namanya? Ummu Royan, melahirkan dua anak lagi termasuk Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah dengan Asma ini satu bapak beda ibu. Cuma Ummu Royan Islam sahabiah. Kalau ibunya Asma kafir sampai mati, tapi pisah. Walaupun sudah berpisah, hubungan antara Asma dengan ibunya Utailah binti Abdul Uzza tetap terus berjalan dengan baik dan tidak pernah bersyahadat sampai mati istri wafat ketahui, tapi bercerai. Hanya Asma dengan Aisyah itu kakak beradik, tunggal bapak beda ibu. Nah, berarti Abdullah ini cucunya daripada Habib. Anna abahu dari Amir bin Abdullah bin Zubair. Amir ini anaknya Abdullah bin Zubair. Anna abahu, bahwa bapaknya Amir yang bernama Abdullah bin Zubair, haddatsahu, pernah bercerita kepada anaknya Amir, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim. Pernah datang Abdullah bin Zubair ini kepada Nabi dan Nabi saat itu sedang berbekam. Hijabah namanya. Bahasa Arabnya bekam itu hijabah. Kalau di sini apa namanya? Bekam ya? Canduk. Bekam ya, bekam. Bekam itu salah satu pengobatan terbaik di seluruh dunia, di pengakuan dari ulama, dari medis juga. Dan sebelum Nabi SAW masa Nabi melakukan hijabah, itu sudah ada sebelumnya. Dari Cina, ya, Persia, Romawi, itu sudah ada yang namanya bekam. Dan sampai sekarang alhamdulillah bekam itu masih terus ada. Itu salah satu terapi pengobatan kita ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bekam keringnya, ada bekam basah. Bekam kering cuma disedot-sedot aja gitu. Kalau dulu pakai tanduk atau macam-macam ya, tanduk. Terus sekarang enak, sudah ada kopnya sendiri. Ya. Dan ada yang pakai jarum, ada yang pakai silet. Kalau saya membekam orang itu pakai silet, betul. Saya dikatakan membekam itu pakai silet. Saya punya buku tentang hijabah bahasa Arab 3 jilid, pembekaman soal bekam. Pakai silet. Kalau pakai jarum itu kurang keluar darahnya, makanya pakai silet ya, buru-buru terus. Dan alhamdulillah itu bagus banget, itu memang hijab itu luar biasa. Masya Allah, orang yang vertigo terus musak was darahnya pada dibekam itu seperti setiap bulan yang berpenyakit ini, itu bersih, hilang semua, pusing hilang, nggak pernah kambuh lagi loh. Ya, tapi memang harus tuntas itu ya, harus tuntas. Setelah titik belakang, punggung, ya, kepala, bagian belakang. Kalau di sini nih melemahkan otak itu, melemahkan daya pikir kalau kita di dahi. Tapi itu bagus banget, itu cepat hilang tuh sakit kepala itu. Terus bagian belakang sisi 2 terus mana saja. Memang ada tanggal-tanggal ganjil terakhir itu terbaik, harinya Senin Kamis terbaik dari 1 minggu ya. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, ya kapan saja lah, kalau lagi sakit tuh kapan enggak, mau hari apa itu enggak apa-apa Imam Ahmad. Tapi disunahkan di tanggal 19 hari Kamis dan juga dah bekam. Kalau bekam kering itu selut-selutnya aja hilang juga, tapi kalau keluar darah, makanya kenapa orang donor darah sehat, ya kan? Donor darah sehat, karena makanya banyak darah yang keluar itu masih kecil. Kadang-kadang donor darah itu yang keluar kan darah bagus, bukan darah yang kotornya, bukan darah yang menggumpalnya. Karena manusia itu jelasnya dari sirkulasi darah yang lancar itu membuat badan tubuh sehat semua kan, yang membuat manusia banyak penyakit darah ini karena ada pembekakan darah, pembuluh darah yang bengkak atau penyumbatan darah, dan itu harus dialirkan. Kalau mengalir seperti semula sehat, makanya penting untuk bekam. Istri saya suka bekam yang perempuan, saya laki-laki. Pernah membekam 3 orang dari pagi sampai habis maghrib sih. 3 orang jejer itu di Qatar dulu. Pak Ustadz mau pulang ini bisa dipakai, jadi kira-kira pulang bisa makan kolesterol makan banget. Nggak pikiran kan saya. Jadi bekam 3 orang dari pagi sampai sore sendiri
Iya. Dah, lanjut. Abdullah bin Zubair. Kanjeng Nabi waktu itu sedang berbekam. Salah satu hukum hijamah itu sunnah Nabi. Terus Nabi berbekam. Hukum bagaimana hukumnya berbekam di bulan Ramadan? Ya. Hukum dalam mazhab Syafi'i bekam di bulan Ramadan, yang membekam dan yang dibekam itu makruh hukumnya di siang bulan Ramadan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal batal. Hijamah di siang bulan Ramadan batal hukumnya. Puasanya batal. Baik yang membekam maupun yang dibekam. Ada hadisnya, ada hadisnya. Maka Syafi'i kok nggak pakai karena hadis itu dianggapnya sudah lebih dulu keluar. Hadis terakhir di mana Nabi sedang berpuasa wa shaim, hadis itu yahtajim wa shaim. Hadis Nabi pernah berbekam terakhir, hadisnya muncul terakhir dan beliau tidak batal dalam keadaan puasa. Jadi hadis ini dipakai karena munculnya hadis yang tidak batal itu lebih terakhir. Hadis yang membatalkan itu di awal. Sehingga Imam Syafi'i memakai hadis yang terakhir muncul di mana Nabi berbekam pada saat itu beliau sudah berpuasa dan tidak batal puasanya. Nah ya, jadi makruh tapi karena bisa melemahkan kondisi fisik tenaga kita lagi puasa, gitu ya. Dan kalau bisa ya hindari bekam di bulan Ramadan karena makruh bagaimana juga makruh. Nanti habis salah. Falamma faragha, ketika Nabi selesai berbekam, falamma faragha qala Nabi Daud, ya Abdullah, hai Abdullah bin Zubair, idhab bihadad dam fa'ahdabhu haitsu la yaraka ahadun. Idhab bihadad dam. Kanjeng Nabi mewadahi darahnya, terus memerintahkan sahabat Abdullah bin Zubair untuk menumpahkannya. Fa'ahdabhu haitsu la yaraka ahadun. Kira-kira jangan sampai ada orang tahu darah aku yang dibuang ini. Kau tumpah ya di mana saja. Apa itu kanjeng Nabi nggak mau darahnya ada yang mengetahui untuk disimpan atau dibuang di mana. Oke kanjeng Nabi. Falamma baraza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amila dami fasharibahu. Kemudian setelah itu Abdullah bin Zubair pergi membawa wadah yang berisi darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dia mencari tempat yang sembunyi-sembunyi, gak ada orang. Darah Nabi itu diminumnya. Diminum oleh sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Falamma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika balik kembali kepada Nabi, Nabi tanya, "Ya Abdullah, ma sana'ta bil dam?" Apa yang kau lakukan dengan darah itu yang diperintahkan untuk kau buang? Qal ja'altuhu fi akhfa makanin 'alimtu annahu yukhfa 'ala an-nas. Ya Rasulullah, aku tempatkan darahmu di tempat yang akhfa makanin, yang paling sepi, tidak ada orang yang tahu. 'Alimtu annahu yukhfa 'ala an-nas. Tidak ada satu orang yang tahu ya Rasulullah. Aku tumpahkan darah engkau ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum. La'allaka syaribtahu. Jangan-jangan kau minum ya. Jangan-jangan kau minum ya. Nah itu. Kajian dia senyum. Apa kata Abdullah bin Zubair? Qala na'am ya Rasul. Benar ya Rasul, saya minum darah Rasulullah saya minum. Apa kata Nabi? Wa lima syaribtad dam. Kenapa kau minum darah? Terus Nabi ngomong lagi, ini nanti hadis sebelumnya ada riwayat yang lain, banyak riwayatnya. Kenapa kau minum itu? Terus Nabi ngomong lagi, wailul linnas minka wa wailul laka minan nas. Celakalah bagi orang dari kamu dan celakalah bagimu dari orang dari kau. Abdullah bin Zubair itu fisiknya menjadi kuat setelah minum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sebuah perkataan yang diriwayatkan dalam kitab Kanzul Ummal yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Asakir. Di situ menyebutkan perkataan Abu Asim. Dalam riwayat Abu Salamah berkata, "Fayarawna
annal quwwata allati kanat fi Ibn Zubair radhiyallahu anhu min quwwati dami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisik daripada Abdullah bin Zubair itu menjadi kuat, jarang lelah, jangan nggak pernah sakit Pak, kuat Pak. Itu katanya kekuatan itu yang ada di fisik Abdullah bin Zubair adalah barokah dari kekuatan yang didapatkan dengan sebab meminum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Musa, qala Abu Asim, fakanu yarawna anna al-quwwata allati bihi min dzalika dam. Kekuatan fisik yang dimiliki Abdullah bin Zubair itu berkah darah Nabi yang diminumnya. Wa 'inda Abi Nu'aim fil Hilyah, 'an kisah Maula Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Hilyatul Awliya karangan Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani, orang Iran sekarang ya, namanya Asbahan atau Asbahan, ada ba atau pakai fa, Asbahan atau sama saja. Dalam kitab Hilyatul Awliya, salah satu kitab hadis yang berisi tasawuf di sini. An kisah Maula bin Abdullah bin Zubair, dari kisah budak merdekanya Abdullah bin Zubair. Qal dakhala Salman radhiyallahu anhu ala Rasulillah. Ada riwayat dari kisah ini adalah salah seorang budak merdekanya Abdullah bin Zubair. Dia cerita, ada orang bernama Salman masuk radhiyallahu anhu, seorang sahabat masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman ini melihat di sana ada Abdullah bin Zubair lagi membawa baskom, bawa mangkok yang dia minum. Gak tahu nih si Salman bahwa dalam mangkok itu adalah darah Nabi. Dan masuk, lihat Abdullah bin Zubair lagi minum. Darah itu melalui mangkok yang ada. Lagi minum tuh Abdullah bin Zubair. Tapi nggak tahu itu darah atau air. Fadakhala Abdullah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah minum selesai, Abdullah ikut masuk ke rumah Nabi. Di sana Salman ada. Faqala lah, farafta? Qala na'am. Sudah Nabi, sudah saya buang. Cerita dari riwayat yang ini nih. Sudah saya buang apa yang kau ceritakan tentang itu. Qala Salman, na'am. Qala Salman, "Mada ya Rasulullah?" Salman ini bingung karena Salman tidak tahu kanjeng Nabi memerintahkan Abdullah bin Zubair untuk membuang darah, kan? Gak ngerti kan? Ada apa ini? Kan ada obrolan cuma, ya saya sudah melakukan ya Rasulullah, saya sudah tumpahkan, sudah menumpahkannya. Tapi kan dia Salman lihat bukan menumpahkan di sesuatu itu kan, diminum. Makanya, ya Rasulullah tanya Salmannya, ada apa ya? Itu pokoknya kepo ya, jam dengan kepo, pengen tahu aja. Mana kayak Rasulullah? Ayah naon ya Rasulullah? Ayah naon? Kalau kanjeng Nabi cerita, apa itu? Saya itu ngasih ngasih Abdullah tempat hijamah ya, tempat untuk membersihkannya, habis ada darahnya suruh buang. Kalau Salman, ya pada itu tanya Rasul. Iya itu ada darah, itu wadahnya. Apa kata Salman? Ya Rasulullah, dzaka syaribahu walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah. Si Abdullah ini telah meminum apa yang ada dalam batang itu, tempat itu. Diminum. Apa kata Rasulullah? Qal syaribtahu. Kanjeng Nabi nanya ke Abdullah. Leres kan? Minum kanjeng Nabi. Apa yang Rasulullah SAW benar itu kamu minum, syarib tahu? Iya, qal. Lima. Why? Kenapa tuh diminum? Kata Nabi. Qal ahbabtu ayyakuna dama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jawfi. Dengan tegas dia menjawab, aku sangat suka dan aku inginkan darah Rasulullah, darahnya kanjeng Nabi, darah engkau masuk di dalam tubuh. Apa? Faqala biyadihi ala Rasulullah Zubair.
terus dipegang biyadihi ala ra'si Ibnu Zubair, kepala Abdullah bin Zubair oleh Nabi. Qal wailul laka minan nas wa wailul lin nas minka la tamassakan nar illa usul yamin. Tidak akan ada orang bisa celaka dengan sebab kamu minum darah itu. Darah itu bisa menyebabkan kamu kuat, tidak akan menyentuh neraka. Neraka tidak akan menyentuh tubuhmu. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Neraka apakah doyan dengan darah Nabi? Nggak mungkin. Dan Nabi tidak akan masuk neraka. Maka darah itu, darah suci Nabi ada di tubuh Abdullah bin Zubair, dan itu yang membuat dia menjadi suci, terangkat itu, tidak akan dilempar neraka. Subhanallah. Kaji Nabi kan bebas dari neraka. Darah Nabi nggak mungkin di mengajar dia enggak. Kaji Nabi kan orang suci, tidak perlu neraka. Maka darah itu enggak, itu suci. Maka sebagian orang menganggap darah Nabi itu memang suci. Ini metode Imam Syafi'i Al-Qastolani salah satu khususiyah Nabi. Darah yang lain tetap najis. Nah, kecuali darah Nabi. Nah, itu loh oleh Imam Syafi'i salah satu kekhususian Nabi. Banyak tuh kata Imam Suyuti. Salah satu khusus Nabi adalah Mi'raj. Itu khusus Nabi itu, gak mungkin ada makhluk lain yang bisa Mi'raj. Isra Mi'raj itu khusus Nabi. Kalau ada yang ngomong Mi'raj 70 kali Mi'raj bolak-balik itu dusta. Kalau Mi'raj seperti Nabi, paham gak? Nah, itu salah satu khusus yang Nabi, hanya Nabi yang diangkat oleh Allah ke langit 7, ke Sidratul Muntaha. Itu adalah mukjizat khusus yang Nabi, gak ada yang lain. Kalau ada orang pidato sama Mi'raj seperti Nabi 70 kali, itu bohong, dusta. Kan ada itu yang kayak gitu. Kecuali kalau Mi'raj dalam pengertian lain. Oke lah. Tapi kalau dalam pengertian fisikal, naik ke langit 7, ke Sidratul Muntaha sama dengan Nabi, itu dusta, sedusta-dustanya. Tapi kalau Mi'raj dalam pengertian lafaz, kalimat, Mi'raj itu kan banyak naik. Dia naik hatinya, dirinya kepada Allah. Itu bolehlah bermakna Allah, tapi bukan secara fisik. Dan wa fi riwayatin anna Abdullah bin Zubair lamma syariba dama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Zubair minum darah Nabi, qala lahu, Nabi kemudian berkata kepadanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Qal, kenapa engkau meminum darahku? Kenapa kau lakukan itu? Apa katanya? Alimtu, aku tahu. Anna damaka la tusibuhu nar jahannam. Jahannam tidak akan pernah tidak akan pernah, atau darahmu tidak akan pernah tertempel dengan api jahannam. Fasyaribuhu lidzalik, dan aku meminumnya karena itu. Qal, wa illaka dan nas. Makanya ya Abdullah bin Zubair dalam kitab Jauhar Maknun fi dzikril qaba'il wal butun. Nah, salah satu nama kitab ini namanya Al-Jauharul Maknun fi dzikril qaba'il wal butun. Ketika Abdullah bin Zubair yang sudah meminum, setelah minum darah itu, darah itu mulutnya tidak pernah bau, wangi terus misik kasturi. Setelah minum darah Nabi, selama hidupnya sampai akhir syahadah, sampai akhir meninggal di pelataran masjid Makkah, Masjidil Haram, dan Masjidil Haram itu meninggalnya di Ka'bah, itu mulutnya bau mesem kasturi. Setelah minum itu, wa baqiyat raihah, baunya itu tersisa, maujudatun, tetap maujud, ada fi famihi, di mulutnya, illa al-suliba radhiyallahu anhu, sampai beliau disalib di depan Ka'bah. Beliau setelah mati oleh Al-Hajjaj atas perintah Abdul Malik bin Marwan, beliau kemudian setelah mati ini disalib di depan Ka'bah setelah mati. Oke. Kemudian ibunya yang menyuruh untuk menurunkan itu anak durhaka Al-Hajjaj. Tidak, dia ada anak yang baik, saleh, bakti kepada orang tua, bukan durhaka. Turunkan itu anak putra diturunkan, kemudian diurus mayatnya oleh ibunya Asma dan istrinya bernama Atikah, istri daripada Abdullah bin Zubair namanya Atikah, diurus mayat.
sama orang Islam sendiri Pak. Hajjaj ini ada tangan besi. Dia, masya Allah. Jadi ceritanya ini kenapa dia dibunuh? Diperintahkan oleh Abu Maryam. Ketika Abdul Malik bin Marwan itu menjadi khalifah, itu keadaan kekhalifahan memang sedang cerai-berai. Ada 4 wilayah: Mesir, Irak, Hijaz, Mekah, kemudian Madinah, Yaman masih dipegang oleh Abdullah bin Zubair. Ketika 3 tahun setelah dipenggalnya Sayyidina Husain, ya, itu keadaan pemerintahan Yazid bin Muawiyah itu goyang terus. Nah kemudian Abdullah bin Zubair itu membackup dirinya untuk menjadi pemimpin. Makanya sebenarnya ada 2 kepemimpinan dalam Islam waktu itu, yaitu Abu Bakar bin Marwan yang berada di Damaskus, Syria, karena Irak, Mesir, Hijaz, Madinah masih dikuasai oleh orang-orang Abdullah bin Zubair. Maka disuruh Hajjaj untuk menumpas semua orang-orang yang berkuasa di wilayah, termasuk pemimpinnya itu. Akhirnya di Irak bantai semua itu oleh Al-Hajjaj, tahun besi itu. Yang pada akhirnya terus Abdullah bin Zubair dikepung 6 bulan oleh pasukannya Al-Hajjaj. Mereka melempari Ka'bah, dilempari sampai kemudian banyak yang gugur. Anak buahnya Abdullah bin Zubair tinggal sedikit, pada Abu dan pada Beat malah kesana berbubar, dukungannya pudar. Kan dianggapnya apa? Dianggapnya Abdullah bin Zubair ini sahabat yang kaku, tidak mau berdebat. Kalau berdebat suruh orang sadar sudah, tapi kaku. Bukan seperti Abdullah bin Marwan yang satu itu memang politikus dulu, bukan ulama, dia pemimpin dan penguasa, tapi dia pengen menyatukan kekhalifahan Umayyah sebagai pemerintahan yang luar biasa, disatukan kembali juga. Dan memang nyata kuat banget. Dia politikus. Tapi kalau Abu Zul ulama, makanya dibantai juga tuh, mati juga, wafat juga. Nah, Irak juga, makanya Al-Hajjaj dijadikan sebagai gubernur di Irak. Wah, Irak yang tanya perang saudara terus dipimpin Al-Hajjaj, sikat semua para pemberontak Syiah, Khawarij, kemudian dia kuatkan, ajak dikuatkan. Memang sebagian orang bengkol, sebagian orang jengkel kepada Al-Hajjaj dan Abu Malik itu. Tapi sebagian orang mengatakan memang dia itu pemersatu kekhalifahan kuat. Yang pada akhirnya lumbung kas negara itu banyak sekali terkumpul akibat Hajjaj ini. Maka semua Abu Malik itu kepada dia. Makanya kemudian memperluas Masjid Nabawi, maka itu diambil dari lumbung uang kas negara dari Irak yang diambil secara paksa, pajak dipaksa, rakyat harus kerja, diambil uangnya, tapi untuk negara, kekuatan negara. Jadi sebagai orang jengkel, benci, ya itulah politik. Makanya pembunuhan oleh Hajjaj ya, yang dilakukan dia kepada Abdullah bin Zubair itu bukan dendam pribadi, tapi memang masalah politik dan kekuasaan. Jadi setiap kekhalifahan itu begitu berganti ributkan. Dah jam berapa? Masih 6 menit lagi. Lanjut. Khabar Sufainah, ada yang mengatakan Safinah. Sufainah maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajat Tabarani an Sufainah radhiyallahu anhu qala ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala, kanjeng Nabi ketika berbekam kemudian Nabi berkata begini, khudh hadzal dam, ambil darah ini kemudian kuburlah agar dia tidak dimakan oleh dawa wat-tayr wan nas. Kanjeng Nabi ngerti, kanjeng Nabi, kubur darah saya ini jangan sampai ada tahu dimakan oleh dawa, oleh binatang-binatang, hewan-hewan, burung ataupun orang. Kanjeng Nabi paham darahnya itu dalam tanda kutip ya, seperti bisa halal untuk dimakan. Kata-katanya dawab, wat-tayr wan nas, jangan sampai ketahuan burung atau hewan-hewan atau manusia kubur. Fata ghayyabtu, kemudian aku pergi, fasyaribtu, dan aku meminumnya.
Tsumma dzakatu dzalik lahu fadhahik. Kemudian aku, kata Ibnu Zubair, setelah minum itu aku datang kepada Nabi dan menceritakannya. Nabi fadhahika, maka Nabi kemudian hanya tersenyum saja. Nah, bukan Nabi haram juga, Nabi senyum malah diceritain kayak gitu. Darahnya diminum. Dalam Sunan Sa'id bin Mansur dari Tariq Amr bin Sa'id, dari jalan riwayat Amr bin Sa'id, annahu balaghahu anna Malik bin Sinan, telah sampai kabar kepada Amr bin Sa'id bahwa Malik bin Sinan, ayah daripada Abu Sa'id al-Khudri, lamma jarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi asy-syarif yaum Uhud, ketika Nabi terluka dalam perang Uhud. Yaum Masra jarhahu hatta alqahu walah ay dhahara mahal al-jurhi ba'da al-masr al-jannah. Faqalahu mujjah, faqala wala amju abadan. Thumma izdaradahu ay ibtadi'uhu. Malik bin Sinan, ayah daripada Abu Sa'id al-Khudri, ketika Nabi terluka di pelipisnya, di wajahnya perang Uhud, itu darah Nabi yang luka dijilati oleh Malik bin Sinan, dibersihkan sampai darah luka itu memutih, habis darahnya dijilati oleh Malik bin Sinan. Apa kata Nabi? Munjah. Kata Nabi, dimuntahin itu, kata Nabinya. Faqala, la, aku tidak muntahkannya selamanya. Langsung aku telan, kata Malik bin Sinan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begini, man arada ayyanzur ila rajulin min ahli jannah, insyaallah, falyanzur ila hada. Barang siapa yang ingin, sahabat, yang ingin melihat calon ahli surga, falyanzur ila hada, maka lihatlah orang ini yang minum darah Nabi, barokah. Nah, kalau aja Nabi mengharamkannya, masa ya Nabi mengatakan ahli surga ini gitu kan, karena tentang Nabi kan enggak. Nabi enggak mengatakan haram itu darah Nabi yang diminum oleh sahabat. Memang suruh memuntahkan, takut jijik, ternyata sahabat itu menelannya. Lah apa kata Nabi? Ngomong ke sahabat-sahabat yang lain. Man arada ayyanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang melihat calon ahli surga, seseorang yang akan menduduki surga, lihatlah orang, inilah orangnya. Fastashhada bi Uhud. Mak, ketika perang Uhud itu, ketika Islam menjadi Nabi, ini si Malik bin Sinan, dia perang lagi masih pas dalam kondisi perang itu lagi itu. Terus dia diberikan Allah syahadah dalam perang Uhud itu. Jadi dia menjadi syahid, otomatis dia didoakan Nabi itu langsung tokcar itu terus ahli surga dan meninggal langsung ke surga. Masya Allah. Terus dari At-Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khalata dami daman la tamassuhu nar. Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, la tamassuhu nar, ia tidak akan disentuh api neraka. Warwa Sa'id bin Mansur aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qala man sarrahu an yanzura ila rajulin khalaqa daman falyanzur ila Malik bin Sinan. Nabi pernah berkata secara jelas kalimatnya menurut Sa'id bin Mansur, barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang mencampurkan darahku dengan darahnya, falyanzur ila Malik bin Sinan, maka lihatlah Malik bin Sinan. Maka itulah calon surga. Itu Pak. Dah. Nanti kita sambung lagi pada sesi berikutnya. Ya, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.